Ampuni kami, Kanjeng Tumenggung. Ampuni kami. Ampuni kami, Kanjeng Tumenggung. Bagaimana? Benar. Telah kalian bunuh bayi itu. Kasih dia daun. Kalian tidak bohong? Tidak, Kanjeng. Atau kalian berdua berubah pikiran. Lalu bayi itu tidak jadi kalian bunuh. Tidak, Kanjeng. Kami tidak bohong. Kami tidak berubah pikiran. Sayalah yang membunuh bayi itu, Kanjeng. Buktinya. Sebagai bukti, kami serahkan hati yang berlumuran darah. Kanjeng Tumenggung sendiri yang menerimanya. Bisa percaya jawaban kalian. Kasih. Saat Sang Tumenggung menginterogasi para pelayannya dengan keras dan penuh amarah, ia berusaha menggali kebenaran mengenai apakah perintah yang ia berikan benar-benar telah dilaksanakan. Meski pelayan-pelayan itu terus menyangkal, mereka bersikeras bahwa bayi yang menjadi pusat perhatian telah meninggal. Namun, di balik kebohongan mereka, tersimpan kenyataan bahwa sang bayi masih hidup. Dari kejauhan, Ratu Gendeng Permoni menyaksikan semuanya dari Setrogondo mayit melalui penglihatan gaibnya. Tawanya yang menggema membuat jantung Tumenggung dan istrinya berdebar penuh ketakutan, seakan mengingatkan mereka bahwa kutukan yang mereka khawatirkan perlahan menjadi kenyataan. Suara tawanya mengoyak malam dan menyeberangi udara hingga mencapai Laut Segoro Kidul, mengguncang alam tempat Nyi Roro Kidul bersemayam. Tawa ngakak Nyi Ratu Gendeng Permoni yang sengaja dihembuskan sampai ke Keraton Kidul, menunjukkan bahwa Nyi Ratu Setrogondo Mayit sudah tidak tedeng aling-aling lagi. Sudah secara terbuka, sudah terang-terangan menunjukkan permusuhannya dengan Laut Kidul. Lampor bala tentara Laut Kidul sanggup menghancurkan Setrogondo Mayit kalau Kanjeng Ratu menghendaki. Demikian juga para prajurit putri Nyi Ratu. Mereka sudah siap diberangkatkan sewaktu-waktu dibutuhkan, Nyi Ratu. Terima kasih Tapak Dento. Terima kasih Cundomani. Tapi Laut Kidul tidak akan berperang. Laut Kidul lebih mencintai perdamaian dan persahabatan. Mohon maaf Kanjeng Ratu. Tapi, apa harus kita biarkan Ratu Gendeng Permoni terus-menerus melakukan seperti itu? Nyi Ratu, saya tidak bisa memahami apa yang sebenarnya Nyi Ratu Brangah inginkan. Itulah Cundomani dan kau Tapak Dento. Kalau aku ikut-ikutan panas, maka jadilah 3 ratu lelembut berselisih paham. Untuk apa kita berselisih paham kalau wilayah kekuasaan kita sudah jelas? Mengenai Gendeng Permoni, kekuasaan dan wilayahnya juga sudah jelas. Ia menguasai kehidupan lelembut di seluruh rimba tanah Jawa. Hanya manusia sesatlah yang boleh ia ganggu, boleh ia tawarkan sesuatu. Sedangkan Nimas Ratu Brangah dengan nyiprinya, sudah jelas wilayah kekuasaan dengan segala wewenangnya, kecuali Gua Kedaton Brangah, yang dikenal manusia dengan nama Selo Lumutan. Ia menguasai hampir seluruh petala kehidupan di atas tanah. Hubungannya dengan manusia sudah sangat jelas. Ratu yang bernafsu besar, yang gemar manusia laki-laki, hanya dengan melayaninya lah para manusia lelaki bisa mendapatkan kekayaan cuma-cuma. Anehnya mereka merasa menginginkan dan berhak memiliki Raden Bayu Samudro. Itu karena mereka tahu Bayu Samudro memiliki sesuatu keistimewaan. Bayu adalah manusia yang liat, bisa dengan cepat dibentuk menjadi apapun dalam tingkatan yang tinggi. Karena bakat lahirnya yang disebut dengan Wadak Samudro. Tapi bukankah mereka tahu kalau Bayu Samudro telah menjadi putra angkat Kanjeng Ratu Kidul semenjak di dalam rahim ibunya? Itulah yang disebut tidak mengerti wilayah dan melanggar. Merasakan adanya getaran aneh dari tawa Ratu Gendeng Permoni, Nyi Roro Kidul berbicara kepada pengikutnya tentang bahaya yang tengah mendekat. Tawa itu menandakan sesuatu yang lebih dari sekadar ancaman biasa,
dan dia menceritakan kisah kelam tentang Ratu Nyi Brangah, semakin memperkuat firasat bahwa kekuatan gaib yang luar biasa sedang berkumpul. Sementara itu, Tapak Dento dan Kondo Manik menawarkan diri untuk menyerang Setro Gondomait, namun Nyi Roro Kidul dengan bijaksana menolak. Baginya, lebih baik tetap waspada dan berjaga-jaga daripada tergesa-gesa dalam mengambil tindakan. Tapak Dento tidak ingin lengah, melatih pasukannya siang dan malam, mempersiapkan mereka untuk menghadapi apapun yang akan datang. Cukup! Kanjeng Ratu pasti akan bangga melihat kehebatan kalian. Di lain tempat, seorang pendekar wanita menunggang kuda dengan kecepatan tinggi melintasi pedesaan. Setibanya di sebuah tempat terpencil, ia melihat seorang pemuda yang wajahnya menyerupai Bagus Seturodipo. Tanpa ragu, ia menghampiri pemuda itu dan menciumnya, hanya untuk kemudian tersadar bahwa pemuda tersebut bukanlah Bagus, melainkan seseorang yang hanya mengenakan pakaian serupa. Terselimuti kebingungan, sang pendekar tiba-tiba didatangi oleh seorang tuli bisu yang menanyakan apakah dia haus. Dalam kekalutannya, ia segera meninggalkan tempat itu tanpa sepatah kata. Bagus Torodipo, Sekartaji. akhirnya kita bertemu lagi ya. Kamu pasti haus. Kamu mau minum? Mau. Kenapa bisa begini? Kenapa tadi bisa persis Bagus Torodipo? Kelihatannya aku terlalu memikirkannya. Kenapa? Kamu haus. Pendekar mau minum. Dia tuli. Jadi dia tidak tahu kalau ada yang nunggu. Kamu mau minum? Tidak, terima kasih. Saya tidak haus. Iya, iya. Ibu belum tidur. Ada apa, Bu? Kalau Dewi Tantri dan Seto Satrio bisa membangun... Sementara itu, di sudut lain dari cerita, Dewi Andini tenggelam dalam pemikirannya yang kelam, menyesali nasibnya sebagai selir. Putri kecilnya mendekat, bertanya mengapa ibunya tampak begitu murung. Dewi Andini, dengan mata yang penuh tekad, menjawab bahwa ini adalah kesempatan untuk merebut tahta Tumenggung. Senyum tipis muncul di wajah putrinya, tanda bahwa ia menyadari jalan menuju kejayaan kini terbuka lebar bagi ibunya.
Dan karena Ibunda Ayuskarsari belum tentu punya putra lagi, berarti peluang ibu untuk menggantikan kedudukan Ibunda Ayuskarsari kembali terbuka. Masalahnya sekarang hanya bagaimana mempercepat kepindahan mereka itu, Bu. Maksud Raden? Ya apalagi, Bu, kalau bukan mempercepat kepindahan Dewi Tantri dan Setosatrio dari Katemunggungan ini, Bu. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, saya yakin, Ibu tentu lebih tahu dari saya. Baiklah, hanya Kanjeng Tumenggung yang bisa membantu memberikan jalan keluar. Besok Kanjeng Tumenggung ke Pantisari. Ibu akan cari kesempatan untuk bicara padanya. Baik, Bu. Woro! Kanjeng Tumenggung datang. Kanjeng Tumenggung berkenan ke Pantisari. Para selir, para abdi diharap keluar dan menyambut Kanjeng Tumenggung. Para selir, para abdi diharap keluar dan menyambut Kanjeng Tumenggung. Di tempat yang sama, Sang Tumenggung mencari Dewi Ambarwati untuk menanyakan suatu hal penting. Para pelayan memberitahu bahwa Dewi Ambarwati sedang berlatih di halaman belakang. Sang Tumenggung segera menuju tempat itu, mengamati latihan Dewi Ambarwati yang penuh semangat. Setelah memberinya beberapa nasihat singkat, Tumenggung pergi dengan pikiran yang dipenuhi rencana penuh tipu daya. Baik kalau begitu, aku akan ke tempat latihan. Wah, aku harus memberitahu Dendoro Putri Ambarwati. Mohon maaf, Dendoro. Maafkan saya kalau saya mengganggu. Ada apa? Kanjeng Tumenggung, dalam perjalanan ke sini, Dendoro, Mau apa dia? menemui Dendoro. Kamu bilang aku di sini? Mohon maaf, Dendoro. Hamba tidak berani berbohong. Iya, sudah. Baik. Kang Mas Yudo? Tidak apa-apa. Aku pergi. Teruskan latihanmu ya. Iya. Ambarwati, Ramo Tumenggung? sejak kapan kamu berlatih? Sejak ibu tidak ada, Romo. Buat apa? Kamu kan seorang putri. Untuk menjaga diri, Romo. Menjaga diri. Maaf, Romo. Saya tidak mau mengalami nasib seperti ibu saya. Dibunuh tanpa perlawanan. Dan sampai sekarang belum terbukti siapa pembunuh ibu saya. Oh. Apakah mungkin Ambarwati yang melakukan percobaan pembunuhan atas Ayuskarsari Tempuran? Ataukah ada orang yang bersekongkol dengannya? Rasanya tidak mungkin. Dia berani berbuat itu terhadap romonya. Lalu sebenarnya untuk apa? Dia berlatih ilmu kanuragan. Jadi ke situ arah pembicaraanmu. Itu pendirian saya, Romo. Tidak bisa berubah. Ambarwati.
Kamu sangat mencintai ibu. Boleh saya melanjutkan latihan, Romo? Ya, silakan. Tapi tidak untuk melawan Romo, kan? Mohon maaf, Kanjeng Ratu. Kelihatannya ada peristiwa penting yang harus Kanjeng Ratu lihat. Tunjukkan. Kau mencegah Pelorwan ini. Iya, Kanjeng Tumenggung. Kau harus ketemu denganku sekarang. Iya, Kanjeng. Tak lama kemudian, Tumenggung bertemu dengan Dewi Andini, membahas kutukan Nyi Wingit, seorang wanita misterius yang dikenal memiliki lidah lebih tajam dari pedang. Diskusi mereka pun beralih kepada selir lainnya, Dewi Tantri. Pikiran Tumenggung kini penuh dengan strategi dan intrik, mencari cara terbaik untuk menghadapi Dewi Tantri dan meraih kendali penuh atas kekuasaan yang ada di tangannya. Ada apa? Saya memang akan membicarakan soal kutuk Nyi Wingit yang diulang melalui mulut Dewi Tantri, Kanjeng Tumenggung. Kamu mendengarnya? Pantisari itu kecil, Kanjeng Tumenggung. Tidak sebesar Dalam Ageng. Hampir seluruh selir dan abdi dalam mendengarnya. Lalu, apa kepentinganmu? Sehingga kamu harus menghentikan langkahku. Kelihatannya kutuk itu terus berjalan, Kanjeng Tumenggung. Pelaksananya sudah mati. Bayi sudah dibunuh sesuai dengan saranmu. Tapi kalau kutukan itu terus diulang, berarti sudah ditunjuk pelaksana yang baru. Ngawur kamu. Kanjeng Tumenggung, perlu saya ingatkan. Kutuk itu datang dari Nyi Wingit dan diulang oleh Dewi Tantri. Diucapkan oleh ibunya dan diulang oleh anaknya. Apakah tidak mungkin kalau pelaksanaannya nanti cucu Nyi Wingit sendiri, anak Mas Seto Satrio? Edan kamu. Seto Satrio itu anakku. Justru itu, menurut saya langkah-langkah itu sudah dimulai, Kanjeng Tumenggung. Dengan lancang dan berani, anak Mas Seto Satrio sudah membangun Dalam Ageng tanpa restu dari Kanjeng Tumenggung. Apakah itu tidak berarti bahwa anak Mas Seto Satrio bermaksud menandingi ramandanya sendiri? Dan yang lebih menyakitkan, Dalam Ageng tandingan itu dibangun di Kisikan, desa tempat kelahiran Nyi Wingit dan Surolangu, dua orang tua yang sangat membenci Kanjeng Tumenggung. Maaf, mohon diketahui Kanjeng, sejak peristiwa di Pantisari itu, Dewi Tantri sudah resmi menetap di rumah yang sedang dibangun. Apakah ini bukan pembangkangan? Sudah. Cukup, Loro Andini. Sebelum saya mundur, Kanjeng Tumenggung, mohon dicatat. Sejarah akan berulang. Sama seperti saat Raden Wijaya membangun Perdikan Mojopahit untuk menghancurkan Singosari. Tinggalkan aku sendiri di sini.